Haus teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, ini kapur dolomit ya. Manfaatnya untuk meningkatkan pH tanah ya. Siapin ember ya teman-teman. Diiris aja ya. Lalu masukin ke ember ya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak berceceran. Ini kapur dolomit ini sangat besar manfaatnya ya. Bukan untuk pohon durian aja, tapi untuk semua tanaman ya. Ini ukuran 1 kilo ya teman-teman. Putih bersih dan sangat lembut sekali teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah selesai diwadahin ke ember, tinggal siap kita aplikasikan ya ke media tanah di area pohon durian yang sudah kita gali ya, yang sudah dibikin lubang atau parit ya. Kita berjalan menuju area pohon duriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tabur ya teman-teman, di parit atau di tanah yang sudah kita gali tadi ya, sampai merata pokoknya teman-teman. Ini manfaatnya akan sangat besar sekali ya. Nah ini teman-teman, jangan hanya ditabur di area paritnya aja ya, tapi di area kanopinya juga tetap ditabur, dikasih ya. Ini kenapa harus rajin dikasih kapur dolomit ya? Karena ini bekas sawah, jadi kondisi tanahnya basah ya, basah dan pH tanahnya kurang stabil ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa tanah di area tanaman durian itu harus dikasih dolomit atau kapur dolomit ya teman-teman. Ini tujuannya untuk meningkatkan pH tanah tadi ya. Kalau pH tanahnya bagus, stabil, perkembangan pohon durian pun akan cepat berkembang ya, karena si akar-akarnya itu mudah menerobos tanah yang sudah gembur. Karena kapur dolomit ini sangat besar manfaatnya untuk membantu penggemburan tanah ya teman-teman. Nah baiklah teman-teman, ini yang saya sebut tadi harta karun ya. Ini lumayan bobotnya cukup berat ya. Kalau harta karun tadi bercanda teman-teman ya. Nanti kita buka ya, isinya apa sih gitu ya teman-teman. Ya lumayan cukup berat teman-teman. Dan ini saya yakin di semua daerah ada ini. Tinggal kita mau mencarinya aja ya. Baiklah teman-teman. Oke, kita buka ya. Apa sih isinya? Ini bukannya agak rumit juga ini, karena sambil megang kamera ya. Breng tuh teman-teman. Ini gabah, atau ini sisa-sisa gabah yang tidak ada berasnya. Ini bekas kotoran ayam ya. Jadi ini bekas ayam bertelur teman-teman. Tuh. Ini sudah terfermentasi secara alami ya. Dan ini bekas gabah ini manfaatnya sangat besar sekali teman-teman. Soalnya saya sudah coba di beberapa tanaman ya. Ada tanaman pare, ada cabai rawit juga teman-teman. Terutama di tanaman palawija ya. Pernah juga diaplikasikan ke tanaman padi teman-teman. Hasilnya bagus pokoknya. Dan ini juga di pohon durian teman saya sudah diuji coba, hasilnya luar biasa bagus ya. Kita aplikasikannya sampai sekelilingnya ya, sampai merata. Jadi kesimpulannya, di bawahnya kapur dolomit ya, untuk supaya tanahnya netral, untuk meningkatkan pH tanah, dan di atasnya ini pupuk kompos ya, pupuk organik teman-teman ya.
Dan ini manfaatnya sangat besar juga untuk meningkatkan pH tanah, dan si tanah akan lebih gembur teman-teman, sehingga si akar akan mudah menerobos tanah yang sudah gembur tersebut ya, gitu teman-teman ya. Ini anginnya cukup kencang teman-teman ya. Nah teman-teman, ini setelah dikasih gabah tadi ya, gabah bekas ayam bertelur tadi, petelur tadi ya, kondisinya seperti ini teman-teman, sampai sekelilingnya ya. Dan setelah ini apa yang akan dilakukan lagi ya? Nah ini kondisi di bawah teman-teman ya, itu parit atau sungai kecil ya, untuk irigasi ke rumah-rumah dan ke sawah teman-teman. Nah baiklah teman-teman ya, setelah selesai ditabur kapur dolomit dan fermentasian gabahnya, lalu kita uruk kembali ya teman-teman. Tanahnya diuruk kembali ya, itu sampai merata teman-teman. Ini lumayan cukup melelahkan teman-teman ya, karena ini kerja sendirian teman-teman. Diuruk terus sampai semua ya, diuruk semua ya. Ini cuaca lagi tidak menentu ya teman-teman, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ya. Cuman di sini, di tempat saya ini udah beberapa hari ini lagi hujan teman-teman ya. Tapi alhamdulillah pas lagi ngerjain ini cuacanya lagi cerah ya, panas. Tapi mungkin nanti malam hujan ya, soalnya cuacanya nggak menentu teman-teman. Diuruk terus sampai selesai ya teman-teman, sampai tertutup rata ya. Ini duri hitam ya teman-teman, atau poci atau blackthorn ya. Nah teman-teman yang punya lahan, ayo tanam durian ya. Ya walaupun tidak luas, memanfaatin lahan aja teman-teman daripada kosong ya. Nah ini dia teman-teman hasilnya setelah diuruk ya. Ini belum full diuruk ya. Ini tebing ya teman-teman. Ini di atasnya sawah. Saya gali terus ya. Dan di area sini nih teman-teman, ini selalu mengeluarkan air ya, makanya basah terus sampai ke sana ya. Nah teman-teman, ini ujung tajuknya ya. Tuh. Jadi dari ujung tajuk ke parit yang sudah kita gali lumayan cukup jauh ya. Nah, jadi patokannya di ujung tajuk, tapi usahakan di luar ujung tajuk ya. Jauh nggak apa-apa teman-teman, lebih baik jauh. Tuh teman-teman, lumayan cukup jauh. Oke ya. Nah ini juga nih agak jauh dari ujung tajuk ya. Begitu caranya teman-teman. Ini sangat efektif sekali ya. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Oke.